Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan menginstal web server, kemudian PHP MySQL dan PHP MyAdmin pada Ubuntu server 20.04. Oke, namanya adalah Linux Apache MySQL PHP. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sudah saya buat tutorialnya ya dalam bentuk PDF. Oke, coba saya buka dulu. Oke, ini cara install Lamstack dengan PHP MyAdmin pada Ubuntu 20.04. Jadi yang saya gunakan adalah Ubuntu 20.04 ya, Ubuntu server. Oke, jadi dia Ubuntu server 20.04. Pertama-tama nanti kita install dulu Apache ya sebagai web server. Kemudian kita install database, nama databasenya adalah MariaDB. Kemudian langkah ketiga yaitu menginstal PHP, dan yang terakhir kita install adalah PHP MyAdmin. Oke, sudah saya siapkan juga komputer virtualnya ya dalam VirtualBox. Oke, namanya Ubuntu server 20.04 LAM. Ya, kita install nanti Linux Apache. Linuxnya sudah ada, tinggal menginstal Apache kemudian MySQL dengan menggunakan database MariaDB dan PHP. Oke, coba kita lihat settingannya. Networknya saya ganti dari NAT menjadi bridge adapter supaya nanti bisa langsung terhubung ke jaringan dan bisa berkomunikasi dengan komputer desktop yang saya gunakan ini ya, Ubuntu 20.04 yang desktop. Kemudian kabel connectingnya juga di checklist, klik OK. Sekarang saya coba jalankan. Oke, kita jalankan Ubuntu servernya. Kita hidupkan. Oke, kemudian nanti kita akan remote ya Ubuntu servernya dari terminal. Oke, masuk ke terminal. Ini ada terminal. Oke, saya besarkan biar enak lihatnya. Oke, kemudian kita lihat server yang akan kita install nanti di sini menggunakan VirtualBox. Oke, kita login, masukkan password, enter. Kita lihat dulu IP-nya berapa, ifconfig. Oke, belum bisa terbuka. Jadi saya coba untuk menginstal netstool-nya. Oke, supaya bisa kita lihat IP address-nya. Oke, masukkan password. Oke. Kemudian sudah bisa diinstal. Oke, sedang jalan. Oke, udah selesai. Kita lihat passwordnya berapa. IP-nya bukan password ya. Kita lihat IP-nya adalah 192.168.1.18. Oke. Sekarang kita remote menggunakan komputer desktop yang ini supaya nanti bisa kita copy paste dari sini ya. Ini kita copy paste. Oke. Ke sini nantinya. Jadi kita remote dulu pakai SSH, masukkan IP-nya
usernya, kemudian add IP-nya, kemudian di enter. Oke, yes, masukkan passwordnya, enter. Oke, sekarang sudah kita masuk ke Ubuntu server yang akan kita install VirtualBox-nya. Ya, kalau di sini nanti susah copy paste, jadi supaya enak saya install di sini. Oke, kita lihat contekannya. Pertama-tama kita install dulu Apache. Perintahnya adalah sudo apt install Apache 2. Jadi kita menggunakan web server Apache 2. Oke, klik kanan, paste, enter, masukkan passwordnya, kemudian enter. Oke, jika ingin melanjutkan tekan Y, kemudian enter. Oke, jadi dia sedang menginstal Apache web server. Oke, jadi ini nanti berfungsi sebagai web servernya. Oke, masih sekitar 60%. Jadi tidak terlalu lama untuk menginstalnya. Sudah 93%. Oke, sedikit lagi. Oke, ayo sedikit lagi. Oke, sambil menunggu, kita lihat nanti statusnya dengan menggunakan perintah sudo systemctl status apache 2. Oke, coba kita lihat. Sudah selesai. Oke, sudah selesai, clear layar. Paste sudo apt install apache 2. Oke, ini tadi sudah. Oke, sekarang masuk ke mana tadi ya? Oke, ini sistem ctl status apache 2, paste. Oke, enter. Statusnya masih inaktif. Oke, jadi kita coba aktifkan. Mana tadi? Kita coba aktifkan dengan menggunakan perintah ini. Kira-kira bisa nggak? Oke, coba paste. Nggak jalan. Oke, copy. Oke, kita hapus. Paste. Enter, sudah di enable. Coba kita lihat lagi statusnya. Enter. Oke, ini masih inaktif, berarti kita harus menggunakan perintah yang lain. Service Apache 2 start. Coba kita jalankan service Apache 2 start, masukkan passwordnya, enter. Oke, kita lihat tadi statusnya. Sekarang sudah running ya, sudah jalan. Oke, kemudian lihat di browser menggunakan IP-nya. Coba kita cek tadi IP-nya berapa. ifconfig IP-nya 192.168.1.18. Buka web browser, ketikkan di sini 192.168.1.18, enter. Oke, sudah jalan. Jadi Apache 2-nya sudah jalan ya. Web servernya juga sudah jalan. Oke, sekarang kita install adalah install database MariaDB ya. Kita menggunakan MariaDB. MariaDB ini open source ya. Sebenarnya dikembangkan dari MySQL. Oke, perintahnya adalah sudo apt install
MariaDB server, MariaDB client, copy. Oke, masuk kemari, di kanan paste. Nggak tercopy. Oke, klik kanan, di sini copy, kemudian paste. Oke, ini sudah. Sudo apt install MariaDB server, MariaDB client, enter. Kemudian y, enter. Kita tunggu. Masih proses download. Oke, kemudian melakukan instalasi. Oke, cepat-cepat terus. Oke, sekitar 11%, 13%. Masih menunggu. Jadi ini adalah database untuk menampung data-data apabila kita membangun sebuah web server berbasis MySQL dan PHP. Oke, MariaDB dan PHP. Jadi MariaDB adalah menampung data-datanya, PHP bahasa pemrogramannya, dan Apache adalah web servernya. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Installnya tidak terlalu lama. Oke, jadi sabar menunggu. Oke, 88%. Oke, mungkin filenya saat ini terlalu besar untuk di setting atau di download. Sudah 100%. Oke. Oke, sudah terinstall. Sekarang kita masukkan lagi nih perintahnya. Kita lihat statusnya. Oke. Copy lagi. Oke, kemudian kita lihat status dari MariaDB, enter. Oke, dia inaktif. Untuk mengaktifkannya, service MariaDB start. Oke, service. Oke, kita jalankan, enter. Oke, kita lihat MariaDB nya sudah aktif apa belum. Oke, ini sudah running. Oke, sini sudah running. Oke, jadi MariaDB nya sudah running. Sekarang kita masukkan lagi perintahnya. Oke, bisa nggak perintah ini? Kita coba ya. Sama saja sih sebenarnya. Ini sudah running. Oke, sekarang masuk ke instalasi MySQL Secure. Oke, masuk kemari, kita install MySQL Secure installation, enter. Oke, masukkan password for root. Oke, langsung aja enter. Oke, kemudian set root password, tekan Y, kemudian enter. Masukkan password rootnya. Oke, saya buat passwordnya sama, root juga, enter. Password baru ya, kemudian masukkan password barunya lagi, root, sama juga. Remove anonymous user. Coba kita lihat contekannya. Remove anonymous user, yes. Oke, tekan Y, enter, Y, enter, kemudian Y, enter, kemudian Y,
enter. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya kita setup untuk rootnya. Oke, untuk rootnya kita setup, paste. Oke, nggak jalan. Oke, saya kopikan dulu ini, copy, tulis layar, paste. Oke, nampak error ini, berarti belum bisa diakses. Bisa menggunakan perintah yang ini, sudo. Oke, sudo. Ya, perintah sudonya tidak ada, berarti paste. Oke, sudo, enter. Oke, ini sudah jalan MariaDB-nya. Kemudian masuk kemari, install PHP. Oke, kalau sudah seperti ini kita exit. Nah, MariaDB sudah kita install ya, database-nya sudah kita install. Sekarang kita install adalah PHP. Oke, perintahnya adalah seperti ini. Oke, kita copy saja, sudo apt install php libapache2 mood php MySQL. Oke, kita install. Oke, paste, enter, tekan Y, enter. Oke, dia akan melakukan download, kemudian melakukan install. Oke, kita tunggu. Oke, 27%. Oke, kita lihat lagi nanti perintahnya. Oke, nanti menggunakan perintah yang ini sekitar 55%. Oke, sudah hampir selesai, 80%. Oke, selesai. PHP sudah diinstal. Kemudian masuk ke perintah berikutnya, yaitu perintah berikutnya yang ini. Oke, kita copy, kemudian paste, enter. Oke, jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall tadi ya. Kemudian kita install lagi PHP Redis. Oke, kita install PHP Redis, paste, copy, paste. Oke, paste, enter, kemudian tekan Y, enter. Kemudian kita restart Apache-nya. Oke, kita reset Apache 2. Oke, kalau ini sudah selesai, kita lanjutkan sekarang. Kita copy lagi, copy, paste. Oke, coba kita lihat statusnya. Status. Oke, sudah jalan. Ini sudah jalan. Sekarang perintahnya adalah masuk ke sini.
copy, kita buat file program PHP. Oke, saya menggunakan Nano. Kayak Nano ini adalah text editor, bisa Nano, PI, Pico, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita buat program PHP. Oke, kemudian PHP info. Oke, kira-kira seperti ini. Ada yang salah. Oke, PHP. Oke, bentuk seperti ini. PHP info, tutup PHP-nya, kemudian Ctrl X, tekan Y, kemudian enter. Oke, sudah kita buat. Sekarang buka browser. Oke, masukkan IP-nya 1.18/info.php. Oke, enter. Oke, sudah jalan. Jadi PHP-nya juga sudah jalan. Bisa kita lihat informasi tentang PHP yang sudah kita install. Oke, selanjutnya adalah kita menginstal PHP MyAdmin. Oke, kita install PHP MyAdmin. Ini langkahnya, perintahnya ini kita copy. Kita copy. Oke, masuk ke server, kita paste, enter. Oke, sorry, ini dulu ya, sudo pt install php myadmin. Oke, copy. Kemudian kita paste, sorry salah, paste. Oke, yang pertama-tama ini kita install dulu. Kemudian tekan Y, enter. Oke, sedang download. Kemudian melakukan penginstalan. Ini tekan enter. Oke. Oke, kita tunggu progresnya masih 9%, 10%. Oke, 18%. Oke, kemudian perintahnya adalah yang ini, kita kopikan dulu. Copy. Oke, kalau sudah selesai nanti langsung kita install. Oke, 48%, 49%. Oke, kita tunggu saja. Oke, cepat. Cepat. 75%. Oke, sebentar lagi ya. Oke, kita harus sabar menunggu, mudah-mudahan sukses. Tidak ada masalah sedikit pun. Oke. Oke, kemudian tekan yes.
MySQL application password for PHP MyAdmin. Oke, buat passwordnya saya buat root juga sama dengan MariaDB. Oke, masukkan lagi passwordnya yang sama. Oke, dan oke. 97% udah hampir selesai. %97. Oke, 3% lagi. Dah selesai. Oke, selesai. Oke, kira-kira apa langkah selanjutnya? Oke, kita masukkan perintah yang ini. Oke, kita masukkan, paste, enter. Oke, sudah ada. Oke, karena tadi sudah dilakukan. Selanjutnya coba kita copy yang perintah berikutnya, paste. Oke, nggak jalan kopinya. Copy, paste, enter. Oke, kemudian kita reload service Apache-nya. Oke, kita reload, enter. Nah, selanjutnya kita coba masukkan ke IP servernya 192.168.1.18/php myadmin. Oke, enter. Sudah jalan. Untuk username-nya PHP myadmin, kemudian masukkan passwordnya. Oke, di sini PHP myadmin, passwordnya root, kemudian go. Oke, sudah jalan. Jadi kita sudah berhasil tadi menginstal Apache-nya, kemudian PHP dan PHP myadmin. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bisa Anda praktekkan semua dan menambah wawasan kita bersama tentang web server, PHP, dan MariaDB. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.